Tuhan. Saat malam sore hari malam menjelang malam ini Tuhan, kami kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini. Satu kerinduan kami rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan, mulai dari Roh Kudus boleh kami rasakan, karena di dalam ibadah ada begitu banyak manfaat yang kami boleh rasakan. Di dalam ibadah kami boleh ada sukacita terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan buka ibadah kami pada malam hari ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Hendaklah masing-masing memberikan kedalam hatinya, jangan dengan sedih hati. Ayat nasihat terambil dari Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku. Ayat saya ada di Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memberi Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka. Puji Tuhan, shalom. Selamat kita berkumpul lagi bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala karena sudah mempercayakan saya untuk memimpin kita dalam ibadah kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, kita akan mulaikan. Kita angkat pujian yang berkata, hari ini kurasa bahagia. hari kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Yesus bersatu dan cinta tanpa memandang di antara kita. Dan dengan tangan dalam kasih dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tuhan, haleluya, kita bisa berkumpul di sini. Itu bukan karena apa-apa, bukan itu semua karena Tuhan yang membuat kita bisa berkumpul di sini, karena itu juga merupakan kesadaran kita berdoa kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita angkat lagi pujian yang berkata, besarkan nama Tuhan sambil bangkit berdiri. Pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kasar, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kasar, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita angkat lagi pujian yang berkata, Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar,
berkati dengan limpah. Allah yang herankan, Allah kita heran dan besar. Allah yang herankan, Allah yang kita semua Berkati dengan limpah. Allah yang herankan, Allah kita heran. Puji Tuhan, saat ini saya buka ruang kesaksian supaya yang rindu bersaksi. Sambil menunggu kita angkat pujian. Salam puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tadi saya pas berdoa saya datang jadi belum nyalaminnya, ada sekali itu di dalam kasih anugerahnya saja kita boleh hidup. Puji Tuhan, biarlah kita tetap beriman teguh mengiring akan kebenaran kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari Om Altan di tepat kemarin hari Sabtu. Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun usia, sehingga sekarang sudah genap 20 tahun. Puji Tuhan juga, semua bukan karena selfie sendiri, tapi selfie percaya itu semua karena kemurahan Tuhan, hingga Sylvia masih ada boleh saat ini bisa berkumpul bersama-sama dengan jemaat di tempat ini. Mari sedih deh kesaksian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Amin. Pujian ku masuk dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha, namamu kudus, kudus. Tuhan, ku masuk ruang maha Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Tuhan, malam ini kita akan dengar firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-15. Lukas 15 ayat ini ada 3. Sebenarnya dia sampai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke 32, satu pasal ini. Tapi saya mau ambil ayatnya yang ke-11. Perumpamaan tentang anak yang 31 dan 32. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Jadi orang yang mati, anakku yang sudah mati, hidup kembali. Dia yang sudah hilang telah diketemukan kembali. Ayat ini sebetulnya kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari
yang sesat itu sampai ia menemukannya. Jadi firman Tuhan Lukas 15 ini ditujukan kepada domba yang hilang, kepada anak yang hilang, bukan kepada saya dan saudara, bukan kepada kita yang setia, yang 99 ekor yang ada di padang. Di ayat selanjutnya, kepada orang yang benar tidak memerlukan tabib, tapi kepada orang yang berdosa, orang yang telah meninggalkan Tuhan. Ada dua peristiwa di dalam perjalanan Alkitab kita. Peristiwa pertama orang Israel itu sendiri. Dan peristiwa yang kedua itu di antara Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia yang sudah menyelamatkan orang percaya sama seperti saya dan saudara. Tetapi ada yang pergi meninggalkan Tuhan. Dia sudah percaya. Sering terjadi di akhir zaman ini. Ini yang kedua ini. Sudah jadi anak Tuhan. Sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Menjadi orang Kristen. Tetapi meninggalkan Kristen. Meninggalkan Tuhan. Mereka ini yang disebut anak yang hilang. Domba yang hilang. Ada lagi satu, dirham yang hilang. Kalau di ayatnya yang ke-8, dirham yang hilang. Dirham ini ternyata mata uang orang zaman dulu. Saya baca di Google, dia adalah mata uang zaman dulu. Zaman zaman Bahariyah, zaman nabi-nabi, dirham. Nah, dirham ini nilainya kalau sekarang cuman dinilai karena dirham dipakai mata uang atau dirham 4.000-an rupiah. Dirham. Nah, di sini dibilang 10 dirham. Kalau satu yang hilang, maka orang yang punya uang dirham 10, dia harus mencari uang yang satu dirham itu yang hilang. Dirham itu mata uang. Dirham yang hilang itu pakai sapu dan lampu. Harus pakai sapu dan lampu. Iya, kalau mau nyari uang itu, mau cari permata, cincin kita yang hilang, jangan cuma nengok-nengok begini. Harus pakai sapu dan senter atau lampu. Supaya kelihatan, oh ini dia. Makanya banyak orang yang meninggalkan Tuhan sakit. Karena dicari pakai sapu sama Tuhan. Percaya nggak seperti perkataan saya? Siapa yang menginjili orang-orang yang di luar kita hingga jadi murtad, masuk Kristen? Siapa yang menginjili? Tapi itu semua pekerjaan Tuhan. Tuhan yang nyari. Seolah-olah dia mencari mereka itu seperti domba yang hilang. Seolah-olah, ya kan? Ada yang mengalami seperti yang saya bilang tadi, sakit. Kemudian dia dilawat oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus disuruh orang lain, orang percaya datang berdoa buat dia. Itu sebabnya jangan tolak-tolak kalau betul si Ibu Ongtan. Kalau ada orang suruh berdoa, ya doakan. Karena jangan-jangan Roh Kudus yang berbicara kepadanya supaya Ibu Ongtan doain. Doain. Kalau masalah sembuh atau enggak itu urusan Tuhan. Urusan Roh Kudus. Yang penting kita sudah berdoa. Nah, ada yang begitu banyak sekali kesaksian. Ada yang penyakit kanker, sudah operasi, sudah gawat darurat. Tahu-tahu ada Tuhan kirim seorang perempuan untuk melayani dia, memberitakan firman. Sampai dia percaya. Ada yang mengalami masalah yang berat di dalam rumah tangga. Tetapi dia berjumpa dengan Yesus, dia jadi orang percaya. Itu yang namanya mencari dengan lampu dan sapu. Kalau domba yang hilang, Tuhan cari, turun sampai ke dalam jurang. Tetapi kalau anak Tuhan yang hilang, apakah Tuhan cari? Ini kan gambaran hati Bapa.
hati yang ampunya saya dan saudara. Hati saya kepada anak saya ketika dia mau pulang pengen datang lihat Arjawinangun. Sudah berulang kali dia ngomong, siapa yang orang tua yang tidak, aduh ya udah deh biar uang nggak ada, ya berangkat. Ayo ikut, kuat nggak naik motor? Kuat, berangkat. Karena hati seorang ayah. Beda dengan seorang ibu. Biar anaknya durhaka, sedurhaka karena dia yang melahirkan, dia tetap sayang sama anaknya. Pasti itu. Dari darah dagingnya dia besarkan anak. Tapi di sini digambarkan hati bagaimana seorang ayah kepada anaknya yang pergi meninggalkan dia. Dia tidak pergi mencari anaknya. Tapi dia tunggu di depan pintu di ayat-ayat sebelumnya. Dia tunggu melihat anaknya pulang atau enggak. Kita semua tahu, setiap orang percaya tahu Yesus itu pergi kepada Bapa menyediakan rumah tempat tinggal kita. Di tengah perjalanan tahu-tahu kita hang out ke tempat lain. Sementara rumah kita sudah jadi. Sementara rumah kita mungkinlah anggaplah dia lagi perbaiki jendelanya. Atau tinggal pasang keramiknya. Tahu-tahu orangnya sudah pergi tinggalkan Tuhan. Masih mendingan kalau dia pergi baik-baik. Kalau seperti kemarin yang viral, kan? Tapi saya mau katakan, ketika terjadi berita itu, peristiwa itu, kita lebih percaya, lebih yakin bahwa Yesus Tuhan kita, Juru Selamat kita benar-benar ada, iya dan amin. Haleluya. Yakin kita, tambah semangat lagi kita harus beribadah kepada Tuhan. Lebih dekat lagi kita kepada Tuhan. Karena yakin. Lihat tuh peristiwa yang baru terjadi. Dan orang-orang yang percaya, yang sudah meninggalkan Tuhan, ada banyak. Tuhan masih tunggu mereka pulang. Tuhan ganti yang lain. Banyak yang pergi meninggalkan Tuhan karena harta dunia, karena ekonomi, karena ingin berubah nasib, karena pacarnya ganteng, pacarnya kaya, tinggalkan Tuhan. Padahal dia Tuhan sudah kasih siapkan rumah Bapa di sorga yang indah dan permai. Dan Tuhan tetap menunggu dia pulang. Dari firman Tuhan, bahwa dari 100 ekor domba, satu yang hilang, ternyata kita yang tetap setia nilainya orang-orang benar di hadapan Tuhan. Domba yang pergi jatuh ke jurang atau kesasar ke tempat lain, itu adalah domba yang tidak tahu jalan pulang. Tetapi kita yang 99 inilah yang disebut orang-orang benar. Haleluya. Kita juga disebut sebagai dirham yang berharga, uang yang bernilai bagi saya dan saudara di mata Tuhan. Ayat yang terakhir kita baca ulang. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Haleluya. Semua yang Tuhan punya adalah punya saya dan saudara juga. Ini anak yang setia. Anak yang selalu dekat dengan orang tuanya. Bukan anak yang meninggalkan bapaknya. Bukan anak yang pergi mencari kesenangan dunia. Tetapi anak yang selalu dengan orang tuanya. Kita tahu bahwa apa yang Tuhan punya menjadi kita punya. Tuhan punya, kita punya. Karena kita dekat dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan saya tadi pagi kepada jemaat yang ada di Kalijaga. Firman Tuhan itu juga saya sudah sampaikan di sini.
kita itu punya iman, iman tanpa perbuatan mati. Itu sebabnya kita sudah ada di dalam kerangkengnya Tuhan Yesus, di dalam lingkupannya Tuhan Yesus. Apa yang kita perlukan, minta, bukan cuma minta, dan berusaha dan bekerja.